Opsi buat toy masih banyak, itu yang kenapa membuat Coach Rev menyimpan hero toy ditaruh di akhir-akhirnya ini Nevin. Iya ya, disimpan dulu. Tapi ya, let's see nih dengan Esmeralda yang sudah di-pick, apalagi yang akan coba untuk dieliminasi oleh RRQ Senna karena udah mulai fokus ke arah gold laner. Di sini Clean ya yang emang kuat banget di arah early, dia juga bisa nge-stop hero-hero yang aktif banget kayak Esmeralda dengan trapping recoilnya, dan itu akan cukup merepotkan rasanya. Terus juga ini mid lane belum kebuka sama sekali kan. Nah di sisi mid lane kita masih punya Eudora, ini belum kelihatan bahkan dari game yang pertama. Apakah memang masih coba untuk dilihat dulu nih dari 3 pick atasnya terus masuk ke dalam list banning, atau memang akan dibiarkan terbuka aja karena Vesaka lebih khawatir dengan penggunaan Rafaela. Mengingat memang dengan 3 pick atas ini kayak cocok sih kalau Rafaela masuk 2 badan tebel ya kan, terus nanti tinggal damage dealernya tambahin Rafaela di arah mid lane, dan Selena ikut di ban karena Radit. Ya, dan kalau kita bicara untuk Rafaela memang nggak jarang ya sekarang Rexlona menggunakan hero-hero support juga, dan nggak cuma Rafaela sebenarnya, kalau main Matilda pun masih available loh. Kalau nggak salah pernah dimunculkan ketika RRQ Senna berhadapan sama Navi Junior di match pertama mereka. Itu Matilda mid lane dari Rexlona pun muncul. Selain itu kalau aku bisa bilang ya, Novari. Nah ini dia nih, Matilda langsung muncul kan. Gak mau ada hero support memang dari Coach Hornet. Tapi kalau misalnya yang sekarang lagi meta banget ya, Novaria juga bagus. Tapi ternyata lebih prefer untuk mengambil hero instan seperti yang tadi Nevin bilang, Eudora nih. Yang belum muncul di game pertama, kali ini dibawakan oleh Rexlona, dan last picknya masih bisa Masya loh ini loh Nevin. Gimana nih last picknya RRQ, Masya lagi kah? Masya boleh sih. Dan itu bakal repot banget ya sebenarnya gimana caranya nge-take down hero-hero setebel itu, ada 3. Cuman ya tetap tricky sih. Dari Vesaka mereka juga harus memperkuat dari segi damage-nya secara area ya. Kalau misalnya emang pengen bawain Masya, soalnya kan mereka udah bawain Atlas. Jadi rasanya sayang banget kalau misalnya nggak ada hero yang bisa kasih damage multiple target ke arah beberapa player sekaligus. Tapi tetap berani untuk membawakan Cloud ternyata, mengandalkan dari segi blessing rate-nya. Dan Lilia, ini dia. 2 AOE yang langsung ke reveal dari Vesaka. Jadi tinggal pilihan terakhir aja sih buat RRQ Senna, gold lane seperti apa yang akan dimainkan karena Radit. Wah, aku sih anaknya Masya banget sih kalau udah kayak gini sih, Vin. Maksudnya ini udah kayak enak banget nih, targetnya banyak loh. Ini mau ke Harley bisa. Wah, ternyata Moskov. Oke. Coach Rev, kamu mengecewakan aku Coach Rev. Tapi nggak apa-apa, Moskov pun di sini menarik ya, karena kita tahu sendiri dari draftnya Vesaka Esports, memang mereka powerful banget untuk berada di area teamfight ya. Punya AoE yang cukup besar juga dengan Atlas, dan juga bakal kuat dari segi high ground-nya. Tapi di sisi lain mereka nggak ada yang bisa menanggulangi laning jauh yang di pressure nanti dengan split push dari Moskov. Itu yang mungkin menjadi pikiran utama dari Coach Rev kali ya. Mereka mau coba membawakan dimensi yang berbeda, playstyle yang berbeda. Mereka membawa satu hero yang bisa memainkan split push agar nanti RRQ Senna lebih punya banyak opsi nih untuk bisa dapetin winning conditions dari draftingnya, Nevin. Iya, ada cukup banyak ya stopper-stopper juga dari RRQ Senna. Jadi memang kedua belah tim ini akan memainkan playstyle yang sedikit berbeda, tapi fokus kita mungkin akan lebih menuju ke arah roamernya karena dua-duanya bisa menjadi inisiator Karadit. Yap. So without any further ado, let's get jump to the lane of down. Match pertama game kedua, RRQ Senna versus Vesaka Esports. Dan 1 poin udah diambil sama RRQ Senna ya. Dan kita lihat nih, antara kedua belah jungler memang mempersiapkan diri juga. Tadi di game yang pertama Sorakiti bener-bener bagus banget ya. Jujur dengan Nolan yang under conditions, tapi dia masih bisa owning level dari Chen, masih bisa dapetin objektif early game, dan itu yang harus diwaspadain dari game kedua ini sih. Mengingat sekarang dia bawa hero yang lebih bisa agresif di awal game, Harley, yang harusnya bisa ngasih teror ke arah Toy ini, Nevin. Iya sih, targetnya di sini juga lumayan bervariasi ya, nggak cuma Toy, tapi bisa ke arah Rexlona juga, dan ke arah Chen juga aku rasa bisa sih untuk beberapa damage-nya nanti masuk juga. Tapi kalau ngelihat dengan apa yang dibawakan nih dari segi emblem build-nya,
Untuk Moskov dia ngebawain Bergen Hunter, bisa dapetin item dengan lebih cepat juga, lebih cepat jadi. Sedangkan untuk ke arah Ditz bersama Nelson ini sama-sama ngebawain Wilderness Blessing. Jadi Lilia yang udah aktif kita tahu clear cepet di arah early, sekarang rotasinya bakal ditambahin juga powernya di sekitar area river dengan Wilderness Blessing dan ada kombonya bersama Atlas. Jadi harus hati-hati nih buat Arkisena di arah early, jangan sampai ada combo-combo tangkap menangkap ya dari Atlas dan juga Lilia yang bisa banget menghantui mereka karena dia. Ya sebenarnya sekarang udah rata-rata ya mid laner tuh lebih condong ke arah Wilderness Blessing ataupun Bergen Hunter yang biasa diambil agar bisa cepetin rotasi juga nih ke area side lane mereka. Dari itu sekarang akan coba dibawakan kembali, mengingat kali ini belum ada poin kill memang di menit 1.50. Tapi menuju ke area turtle yang pertama, Daniel udah babak belur terkena Deadly Magic. Dan ingat, dia nggak bawa Revitalize loh. Dia harus bisa dapetin HP balik sebelum kontes di area turtle yang pertama. Karena sekarang turtle akan di-setup oleh RRQ Sena Nevin. Yap, udah mulai dipegang lagi. Nelson dan Hira juga udah mulai join, tapi belum di level yang keempat kan Radit? Yap, mengambil turtle dengan begitu mudahnya Chen tanpa ada gangguan. Bahkan dapetin poin kill pertama juga first blood ke Nelson yang masih level 2 tadi. Sehingga dia pun nggak punya status yang lebih tinggi dari segi durability-nya. Masih di level 2 dan tanpa ada ya cover ngebuat Vesaka Esports ini melakukan dua kesalahan yang sama nih. Sangat berisiko nih Nevin. Iya, kehilangan lagi ya buat turtle yang pertama. Tadi untungnya gangguan karena purple buff-nya masih aman, masih dipegang sama Chen juga. Bahkan Sorak itu ke-trigger tadi buat Retribution ya. Tapi ya sekarang kita juga ngeliat ini adalah hero-hero yang emang udah pernah dibawakan dengan kondisi yang bagus nih. Ada banyak win, kecuali dari Atlasnya aja yang menelan satu kali kekalahan. Tapi aku rasa bukan jadi sebuah masalah selama mereka bisa ngebuka lagi nih momennya. Karena kan kalau tadi belum level 4 nih dari romernya. Sekarang mendekati ke level 4 tapi gangguannya ke arah purple buff lagi dari Chen, Karadit. Wow, memang ada teror yang dilakukan ya. Tapi itu teror yang cukup beresiko karena hanya berdua aja. Tapi beda dengan area atas di mana Lucci yang terkena. Banyaknya skill source yang masuk, dia masih bisa bertahan dan juga masih mampu untuk bisa clear semua minion yang muncul tadi di sana. Dan harus berhati-hati lagi nih karena udah mulai terlihat ya bahwa ini bakal kasih teror terus ke arah Lucci sih dari Rexona. Nggak bakal tinggal diem. Mengingat juga gold laner mereka benar-benar hero yang butuhin item kan. Jadi mau nggak mau harus dimenangin match up di early game ini. Iya, jujur rotasinya bagus banget sih dari Arkisena. Kayak mereka kan tadi udah sadar, oke, Harley-nya udah retribution, kita coba untuk invade aja lagi ke arah purple buff-nya. Meskipun emang belum ada hasil untuk nge-steal ya. Tapi itu jadi pressure yang akhirnya ngebuat Vesaka nih lumayan ngebuang waktu tambahan lah dengan gangguan tersebut. Nah sekarang kita akan segera melihat setup di area turtle untuk turtle kedua di dalam game ini. Dengan kondisi keduanya udah punya ulti besar ya, bisa dibilang. Yang satu punya Fatal Links, yang satu kita juga tahu bagaimana dari Baleric ini bisa banget ngasih efek sisi powerful. Dan sekarang waktu dibuka di tengah. Wah, masalahnya itu instan banget dan Nelson menghilang di tempat untuk dua kalinya. Di waktu turtle yang kedua akan segera dikontes. Membuat Arkisena ini jauh lebih mudah harusnya Nevin untuk bisa mengantongi objektif yang kedua. Tapi lihat, pergerakan mereka kayaknya nggak mau ditebak dengan mudah. Mereka bakal fokus untuk mengganggu Lucci di bagian atas. Dan lagi-lagi Fork Lightning dikeluarkan. Dan membuat Lucci terancam. Tapi nggak cuma terancam, sepertinya bakal coba dieksekusi dan fracture. Dari Chen yang menjadi satu instant execute dari Arkisena ke arah Lucci. Wah, ini bagus banget sih untuk pemilihan dari Arkisena ya. Mereka sadar mereka udah menang kuantitas, mereka nggak perlu buru-buru ke arah turtle karena ini juga nggak bisa dikontes sama Vesaka Esports, tapi mereka pilih untuk cari gold laner yang ada sekarang Daniel. Wow, babak belur Daniel. Dan ingat dia nggak bawa Revitalize sehingga membuat Daniel didapatkan menjadi poin kill pertama dari Vesaka Esports. Di bagian top lane cukup free harusnya untuk Toy mengambil keuntungan di area turret. Dan Turtle menjadi pertukarannya SOD dibuka ke arah Hirai kah? Belum ada follow up ya karena memang cukup beresiko. Masih adanya Fatalis dari Nelson yang membuat nggak mau terburu-buru Toy berpindah tempat ke arah bagian bawah. Karena sekarang dia masih mau coba mendorong di bagian atas Nevin. Ya, tapi sejauh ini emang baru 1 poin eliminasi aja yang dipegang sama Vesaka. Dan 3 poin untuk Arkisena ditambahkan dengan 1 objektif turret di arah top lane. Jadi kalau kita ngeliat secara keseluruhan memang Arkisena udah mulai pegang kendali permainan mereka. Lihat ada 2 rapid boots dari arah mid dan juga rom buat Arkisena yang ingin mempercepat dan menyamakan lah rotasinya dengan Lilia bersama Atlas.
Dan sejauh ini bisa dibilang sangat sukses. Karena udah ada Glowing One, sudah ada Radiant Armor juga yang akhirnya terbentuk di arah Belric. Dan ini akan sangat membantu ketika dia berhadapan dengan Lilia yang biasanya menjadi counter alami buat hero-hero jalan tank kayak Belric ini. Cuman yang sekarang harus kita lihat juga rotasi seperti apa lagi nih yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ Senna untuk menambahkan keuntungan mereka lagi. Karena udah ada Heptasis dan Malefic Roar dari seorang Chen yang berarti hero-hero tebelnya udah bisa dimakan nih Kak Radit. Wah itu dia ini yang bakal jadi PR ya. Gak boleh terlalu membuka diri juga kalau misalnya emang gak ada cover harusnya. Tapi sekarang first item priority dari Nelson karena dominance ice juga memang itu yang dibutuhkan. Tapi Gen Z gak bisa untuk di instant execute dari Deadly Magic. Cukup aman dengan shield effect yang dihasilkan. Sejauh ini lagi-lagi loh meskipun kondisi diuntungkan sama RRQ Senna. Lihat level dari Sora Kitty Nevin masih ada di atas dari Chen. Bagian bawah itu coba untuk dipaksakan tapi masih belum ada korban jiwa Nevin. Iya, kok bisa ya ini Sora Kitty ini bener-bener ya. Gak heran dia punya GPM tinggi banget juga. Karena bisa sestabil itu, bisa selalu cari celahnya lagi. Bahkan sekarang dia udah langsung rotate ke arah yang berbeda dengan teman-temannya. Dia ada di arah top lane. Yang entah apakah ini akan jadi satu hasil camping yang sukses atau justru bisa menjadi masalah untuk dirinya sendiri. Nah, untuk setup ke arah turtle, kita juga ngelihat potensi yang cukup besar buat RRQ Senna ya dalam mendapatkan objektif kali ini. Karena sekali lagi mereka menang dari arah gold, terus juga mereka punya banget Belric yang bisa langsung mengunci salah satu player atau bahkan lebih sih dengan follow up damage yang harusnya udah cukup nih dari Rexlona maupun dari Chen yang ada di. Iya, tapi sebenarnya Belric di sini nggak terlalu jadi jawaban juga buat Harley ya. Beda kayak di game sebelumnya Belric head to headnya sama Pakuito. Dan Fatalism gagal dari Nelson. World of Breath dikeluarkan untuk bisa menjadi cover. SOD. Tapi retribusinya on point dari Sora Kitty mendapatkan turtle yang ketiga. Memang ada point kill yang berhasil dikantongi oleh Chen. Tapi Chen terkena Deadly Magic. Dan akan meledak. Tershutdown oleh Sora Kitty. Dan lihat gimana Sora Kitty menjadi penetral dari semua kegagalan objektif yang dimiliki oleh Vesaka. Itu benar-benar semua ditanggulangin dan sekarang menarik keuntungan 1000 gold dari RRQ Senna, Nevin. Ya, ini harus bilang makasih ke Sora Cutie sih memang ya. Makasih Sora Kitty, makasih. makasih. Dia dapetin objektifnya, terus dia dapetin poin eliminasi. Ini bukan ke sembarang orang tapi langsung ke arah jungler loh, Chen. Yang bisa di take down akhirnya dengan satu Deadly Magic dan Sora Kitty juga nggak tumbang gitu. Jadi nggak ada trade yang mahal yang tadinya udah pegang 2000 gold dari RRQ Senna. Langsung ketarik lagi. Sekarang ditarik tadi bahkan ke angka sekitar 100 lah ya. Dan ini membuka kesempatan juga buat Vesaka Esports untuk mengejar perlahan. Tapi pasti lihat tuh damage yang masuk ke arah Genji. Dan lagi-lagi selalu ada Sora Kitty nih yang menjadi biang masalah untuk RRQ Senna karena Radit. Iya, dan lihat deh itu free banget juga buat Luci ya. Tadi kita lihat di laning phase memang Lucinya under, tapi based on level, based on conditions dari objektif ini dibenangkan sama Vesaka loh. Dan udah mulai ditarik dari segi goldnya menjadi pressure buat RRQ Senna. Karena sekarang keuntungan demi keuntungan bisa dinetralkan oleh Vesaka Esports dan lihat damage-nya karena Daniel. Begitu menyakitkan. Tapi untungnya Daniel ya dengan momentum yang tepat dia bisa menghindar seperti tadi, itu gak bakal mudah juga untuk bisa didapatkan. Dan di sisi yang lain Hirai, oh my god, apa yang terjadi Hirai? Dia sendirian, gak ada cover di depan dari burst hero yang banyak dari RRQ Senna nih. Hirai masih dipertanyakan sih move di game kedua barusan. Tapi ini berarti menunjukkan juga kalau misalnya damage-nya udah seinstan itu ya untuk menumbangkan ke arah Hirai yang memaksakan nanti buat Hirai gak bisa sebebas dia di early game. Tapi sama halnya dengan Daniel. Wah, ini udah pasti instant death ya. Lihat Deadly Magic begitu menyakitkan karena memang Daniel membuka semak-semak yang begitu berbahaya. Ada 4 player di sana tadi dari Vesaka Esports yang bersiap juga sambil menunggu Lord yang pertama. Kali ini harusnya nggak bakal jadi free objektif ya Nevin. Ini bakal coba di kontes sih. Meskipun based on manajemen minion, RRQ Senna bagus banget. Lihat Toy di bawah dapetin free inner turret loh. Jujur nyebelin sih emang kalau ada Moskov di dalam in game tuh rasanya nggak ada yang aman ya. Sampai ke arah base turret bahkan itu ada satu defense yang pecah dan langsung masuk. Wow, lihat gimana SOD yang connect tapi Toy dikejar. Dan berhasil terkena epic dari Blazing Duet meskipun Toy akhirnya bisa menumbangkan seorang Luci. Ada satu tukar satu. Dan Lord disecure oleh Sora Kitty. Lagi-lagi Sora Kitty yang menjadi game changer untuk Vesaka Esports. Dengan level 15-nya sendirian. Meskipun Chen akhirnya mendapatkan korban jiwa tambahan 2 tukar 2 kali ini di tim fight Lord yang pertama. Wah, ini lumayan dilematis sih aku bisa bilang. Karena
Di satu sisi Vesaka Esports dapetin keunggulan yang lumayan banyak. Mereka take down Rexlona dan juga Genzi. Tapi lihat Archisena juga dapetin turret jauh banget. Bahkan dari Toy-nya sangat bebas. Dia nggak keganggu sama sekali. Bahkan ke arah Hirai juga dia masih bisa memberikan power zone out-nya. Lord-nya pun ketahan di arah depan dari area jungle buat Archisena sendiri. Jadi menurutku sampai detik ini Archisena masalah mereka cuma satu. Gimana caranya mendapatkan Sora QT? Kalau Sora QT tumbang, mereka bisa menang banget sih dari perebutan Lord selanjutnya, Kak Radit. Ya setuju sih. Tapi masalahnya Sora Kitty untouchable nih Nevin. No death loh dia. Dia benar-benar jago banget jaga positioning dan gitu ya. Yang ngebuat wah tapi Fatal Links Nelson terlalu terburu-buru kah? Single target masalahnya cuman Genzi doang seorang diri dan kayaknya bukan target yang tepat juga untuk terkena Fatal Links tadi. Tapi ya ini menjadi momentum harusnya untuk Vesaka Esports. Setidaknya sekarang objektif yang mereka mau nggak mau sudah hilang. Bisa diantisipasi ya untuk hilang lebih jauh lagi. Tapi itu damage-nya kok bisa langsung instant burst gitu ya? Perasaan masih ada HP yang tersisa tadi dari Chen. Tapi bisa hilang ya? Kevin. Oh my god. Tadi aku masih ngeliat beberapa bar HP tersisa. Tapi ternyata kayaknya masih ada efek lain yang akhirnya ngebuat Chen berhasil di take down. Cuman ya itu jadi satu warning tambahan sih buat Chen. Ini udah mulai lampu kuning nih, harus udah mulai hati-hati. Mau ngejar siapapun harus dipastikan dulu posisi dari Harley-nya ada di mana. Karena emang Harley ini dia punya mobilitas yang tinggi banget kan. Dia bisa main topi, dia bisa escape dengan mudah juga, dan itu membuat mereka sekarang dalam posisi tertekan. Wow, terkena Rock of Riot dan juga kombinasi skill yang dikeluarkan dengan SOD-nya. Blazing 2 ke bagian belakang, Lucci mengejar karena Rexlona. Masih bisa selamat Rexlona-nya, justru malah 2. The XP Laner emang hilang di tempat. Hirai dan juga Genzi nggak bisa diselamatkan ya. Tapi untungnya sekarang ini menjadi momen juga untuk Archisena membalas gempuran dari Vesaka Esports, Nevin. Tuh, outer turret bisa didapatin sini harusnya. Tapi lihat conceal play dari seorang Nelson akan langsung memberikan target ke arah Toy kah? Wah, Toy kena efek merge. Dan sekarang memang Toy yang kehilangan banyak HP dan godlike untuk Sora Kitty. 7 poin kill yang dikantongi tanpa poin death sama sekali. Oh my god, Sora Kitty benar-benar memukau di game kali ini ya. Dia yang menjadi semua penghalang untuk Archisena bisa dapetin keuntungan dari awal game sih, Nevin. Iya, ini jujur aku udah jadi pihaknya Archisena ya. Kalau ngebayangin ini udah sebel banget sih. Ketika mereka udah menangin momentumnya, Toy-nya udah dapetin momen juga, tiba-tiba ada Sora Cutie yang masuk entah dari mana. Dan selalu target mahal loh dia dapetnya Chen. Sekarang dapetinnya ke arah Toy yang sebenarnya dari tadi belum tumbang sama sekali, dan dia jadi yang bisa ngebalikin momen dengan manajemen wave minion ataupun dengan Spear of Destruction-nya dia. Dan sekarang jadinya netral lagi, bahkan goldnya udah kegeser ke arah Vesaka Esports, membuat mereka punya potensi yang lebih besar lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Lord selanjutnya. Dan ini Lord yang sudah ter-enhance, apalagi dengan Broken Wall bisa ditarik ke bagian sebelah kiri juga, bisa dimain-mainin dulu dan cari momentum untuk memenangkan dari segi kuantitasnya. Mereka tinggal paksa aja untuk team fight. Mereka punya Atlas di sini, dan itu akan membuat dari Archisena lumayan ragu-ragu untuk membuka momentumnya, Kak Radit. Iya, dan bagusnya dari Sora itu juga dia nggak pernah kena efek stun dari Rexlona ya, dan langsung fokus ke arah Lord. Lord yang kedua diambil kembali oleh Vesaka Esports tanpa ada pertukaran. Dan wah, ini yang berat buat Archisena ya. Maksudnya mereka punya banyak opsi untuk memainkan banyaknya kemungkinan dari game kedua ini dengan adanya Moskovnya, dengan adanya pick off methods dari Eudora ya, tapi itu semua nggak berjalan di hadapan dari Vesaka Esports. Mereka kehilangan momentumnya dan justru malah sekarang di leading oleh Vesaka Esports di Lord yang kedua. Dan ini nggak bakal jadi hal yang mudah ya, karena mungkin mereka punya Moskov untuk bisa bermain di dalam area high ground, tapi ya hanya mengandalkan Moskov saja kayak bakal cukup sulit kalau sampai kena Deadly Magic dari Sora Kitty lagi nih. Iya, itu Chen juga hampir gagal ya recall-nya, diganggu sama Ditz, dicek semuanya. Dan sekarang ngelihat dengan apa yang mereka bawain tadi di area Lord ya, dapat Lord langsung cabut gitu aja. Itu bagus banget sih. Vesaka Esports emang udah mulai komit untuk bisa menembus sampai ke arah base turret, tapi masih ada Toy. Clear power cepat, clear power yang tinggi juga secara damage, dan target dari Chen ini memang pengen coba untuk cari frontlinernya dulu sepertinya, supaya mempermudah buat mereka dapetin ke arah base. Tapi lihat Rexlona. Aduh, lagi-lagi korban santet dari Sora Kitty. Di bagian bawah ada Fatal Link, Zadiel dikejar. 2 member down dari Archisena, tapi fracture from Chen begitu menyakitkan. Ditz down. Dan lihat gimana mereka menanggulangi. Setidaknya dengan kehilangan 1 member, Vesaka Esports gak bisa semena-mena untuk menjebol
benteng kerajaan dari RRQ Sena. Masih nggak tembus ya ternyata. Tapi masih ada wave ini selanjutnya nih. Dan 4 pemain akan segera mendekat ke area tengah. Wah, Jensinya babak belur, damage begitu menyakitkan dan Nelson pun masih bisa bertahan hidup. Ada SOD, Toy coming in dengan adanya Spear of Destructions dan membuahkan 1 poin kill karena Sora Kitty. Dan akhirnya Harley terpanis dan menjadi keuntungan berlipat untuk Toy. Oh, itu rasanya pasti puas banget sih. Karena Sora Kitty ini benar-benar jadi buronan yang gak ketangkep-tangkep dengan bounty yang mahal banget. Karena dia udah pegang 8 poin eliminasi. Dan ini akan langsung ngebuat dari RRQ Sena pegang keunggulan. Tapi gak lama ya, karena 15 detik lagi Sora Kitty juga akan langsung kembali ke dalam lane off. Dan setidaknya mereka bisa nafas. Dan setidaknya base turret mereka tuh gak ada yang hancur. Karena masuk ke late game tanpa base turret itu akan membuat semuanya jadi makin repot lagi. Purple buff masih bisa dipegang sama Lucci ya sekarang. Tadi ada beberapa trade yang terjadi juga dengan seorang Chen. Ini bukan jadi satu hal yang terlalu jadi faktor utama sih. Karena emang sekarang faktor utamanya adalah momentumnya. Siapa yang bisa ngebuka momentum duluan dan gimana caranya untuk menjaga para damage dealer ini supaya nggak ketemu sama Sora Cutie. Itu yang mungkin bakal paling repot ya. Wow, itu ada percobaan yang dilakukan untuk nge-burst ke arah Hirai. Untungnya Hirai nggak ada Purify pun masih bisa selamat ya. Karena memang udah masuk ke late game juga. Di menit ke-17 ini harusnya dengan semua item yang setelah selesai dia bakal cukup merepotkan. Tapi lihat Sora Kitty. Mempersiapkan ambush di bagian belakang. Gen Z, apakah bisa? Oh, Rexona depan muka. Wah, kegep. Oh, Rexona. Dan coba untuk langsung di burst. Dan berhasil memang. Tapi Chen menghindari Winter Crown. Oh my god, Chen. Kasih piala MVP-nya ke Rexona karena dia yang ngebuka vision tadi. Itu Fork Lightning-nya pas banget, Nevin. Wah, tapi timing dari Chen juga bagus banget ya untuk langsung ngebuka sebuah Winter Crown untuk menghindari Deadly Magic. Dan sekarang akhirnya mereka langsung menang dari segi kuantitasnya. Wave ini di atas juga udah bagus banget buat RRQ Sena. Jadi VSAK Esports apa lagi nih yang bisa mereka lakukan untuk kembalikan keadaan karena masih ada Nelson yang langsung ngebuka lagi perfect match-nya. Wow, itu babak belur ya Nelson ya, tapi masih ada Immortality juga dengan Fatal Link karena Daniel. Menjadi pertukaran kah? Daniel down memang sekarang, tapi mencoba untuk cari target selanjutnya karena dikejar dengan Blazing Duet. Lucci, belum ke bagian belakang, SOD dari Toy. Mengejar karena Lucci, terlalu dalam. Tapi berhasil bisa dipanis juga Lucci-nya, Toy. Berhasil menjadi eksekutor. Karena sekarang mengejar karena Sora kita dan juga Nelson. Cukup low, akan coba dipaksakan kah? Karena Lord yang ketiga mereka pegang dan ini menjadi Lord pertama untuk RRQ Sena, Nevin. Akhirnya setelah Harley game mereka dapetin tapi diganggu terus, akhirnya mereka bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Dan terlihat bagaimana tadi untungnya Deadly Magic masuknya ke arah Gen Z, bukan ke arah Toy. Karena kalau Toy-nya tumbang, aku rasa ini juga jadi Lord yang nggak bisa didorong jauh sih. Tapi sekarang Wave Minion udah mulai bergerak, mendekat. Beast punya power clear yang tinggi sebenarnya, dan Sora. Wow, memang chainnya babak belur lagi. Kena Dead Magic ya, tapi lihat gimana damage-nya begitu meyakinkan dari Toy. Rock Lightning dari Rexona. Dan Lord yang masuk secara bersamaan. Best Red Mid memang masih available, tapi sekarang mereka akan coba fokus ke bagian bottom lane sambil menunggu Daniel yang kembali dari base-nya setelah respawn. Dan sekarang memang satu base turret dihancurkan. Tapi itu belum menjadi kerugian yang begitu fatal untuk VSAK ya. Di late game mereka masih bisa untuk kontes sebenarnya di area Lord yang keempat nantinya. Memang ada Falling Star Moon di bagian bottom lane, Genji seorang diri. Tapi fokus karena base turret. Dan itu yang menjadi tujuan utama dari RRQ Sena. Karena sekarang 2 base turret hilang dan menjadi keuntungan harusnya dari segi objective fight nanti, Nevin. Wah, ini sayang banget sih ya, 2 base turret hilang ya buat VSAK. Dan ini bakal jadi lane jauh ketika perebutan di arah Lordnya. Si Halberd jadi item selanjutnya buat Chen. Dan ini akan makin bebas targetnya dari Chen. Gak usah pilih-pilih lagi, ke Hirai bisa, ke Nelson bisa. Apalagi ke arah hero-hero yang tipis kan pada akhirnya. Tapi memang gak bisa dipungkiri kalau misalnya ngelihat dengan damage yang dibawakan item-item dari Lilia nih, misalnya Ditz ini nih. Ini kayak kecil-kecil cabai rawit loh dia. Dia pegang Divine Glyph. Dan juga ada Ice Queen One, bahkan ada Wishing Lantern. Jadi penetrasinya jujur banyak banget ke arah siapapun. Dan kalau misalnya kombonya bisa berjalan dibarengin dengan physical damage dari Cloud-nya, dengan inisiasi dari Atlas, itu bakal jadi perfect combo banget. Tapi PR mereka sekarang adalah gimana caranya manage wave minions. Karena kiri kanan susah banget. Mereka nggak punya hero kayak Moskov. Mereka nggak punya assassin yang benar-benar bisa clear cepat. Karena Sora Cutie-nya akan dibutuhkan di arah perebutan Lord. Jadi harus benar-benar lebih sabar dan lebih mengganggu sih. Tarik ulur mungkin bisa menjadi jawaban buat VSAK Esports sekarang nih.
Ya ini bakal gimana timingnya dari Vesaka Esports ya. Karena dengan base turret yang hancur di atas, ya mereka berpacu dengan waktu gitu. Gak boleh sampai ada mistakes, gak boleh sampai ada keraguan ketika decision making sudah mulai dibuat. Dan itu harus coba untuk dikomit oleh Vesaka Esports. Karena sekarang kita lihat dari Anarki sana memang sudah memegang kendali di area Lord ya, Fatalix dan Daniel. Tapi what a trade flicker! Kombinasi yang berhasil memang mengunci dua member dari Vesaka Esports. SOD karena Sora Kitty di follow up tapi Sora down. Akhirnya terjebak dengan Tobias sendiri. 1 tukar 1 Daniel menghilang. Tapi lihat Sora Kitty yang gak ada membuat ini menjadi Lord yang harusnya menjadi milik Anarki sana kembali, Nevin. Itu kayak ada brain connection ya antara Moskov dengan Chen, dengan Nolan ya. Karena langsung bisa nge-react Sora Cutie yang memang jadi buronan utama sekarang udah bisa ditumbangkan sebanyak 3 kali. Kuantitas yang unggul, tapi masih ada gangguan dari Vesaka Esports menuju ke arah Lordnya Karadit. Oke, memang kali ini terkena efek stun dan Nelson kehilangan immortality-nya. Toy sudah mulai menyakitkan. Lord diamankan dengan begitu mudahnya oleh Chen. Dan sekarang menjadi mimpi buruk untuk Vesaka Esports karena mereka kehilangan Lord and Evolve. Beserta dengan 2 base turret yang udah mulai gak ada. Dan ini harusnya bakal menjadi titik lemah untuk Vesaka Esports ya. Tapi ingat mereka punya high ground yang kuat, Nevin. Mereka punya Lilia, punya Cloud. Dan itu yang bakal jadi PR harusnya buat Anarki sana. Ya, tapi wave-nya tetap meriah sih ini. Wave yang udah menuju ke arah Super Minion dari kiri kanan. Mereka juga bawa pawai dengan Lord yang berjalan dari arah atas. Dan Arkisena react yang diberikan sama Daniel dari tadi menurut aku sangat menjawab sih. Ketika Fatalis dibuka, dia tinggal buka Breath of Dryad aja. Dan itu tadi connect-nya ke arah Luci kan. Tapi Rex Luna? Oh no, untung ada Immortal ya. Setidaknya nggak kehilangan member. Tapi ini cukup merepotkan ya memang ya. Mau nggak mau nih harus mempersiapkan Winter juga Immortal di depan dari Sora Kitty. Ini kayak jadi mimpi buruk banget sih kalau sampai lagi-lagi dari damage-nya available. Tapi lihat gimana damage yang masuk ke arah Hirai begitu menyakitkan Nelson. Masih belum ada Fatalix yang diinisiasikan. Dan lihat gimana Fatalix yang connect ke arah Chen. Chen masih bisa menghindar dengan Gaucha. Tapi Daniel kehilangan immortality. Nelson dan juga Luci menghilang. Menyisakan 3 member dari Vesaka Esports dan Anarki sana. Masih coba untuk menggempur dengan Super Wave Minion. Toy harus sudah mulai jaga jarak. Berhati-hati dengan immortality-nya. Rex Luna di sisi yang lain gak boleh kena Deadly Magic. Karena sekarang Toy memberikan damage ya. Toy begitu menyakitkan. Deadly Magic dia kehilangan immortality ya. Masih bisa untuk maju lagi karena sekarang Winter Crown juga sudah jadi. Tapi Rex Luna sudah mengeluarkan Winter Crown-nya dan Chen begitu sulit untuk bisa masuk ke dalam pekarangan dari base-nya Vesaka Esports dan dipaksa untuk mundur. Thunder Swat justru malah membuat Rex Luna tereksekusi dan coba untuk dipaksa ke bagian base-nya. Dan Toy yang mau memenangkan game dengan begitu instan.